Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk hari ini Bu Widya akan sedikit membahas tentang kerjasama ASEAN di bidang iptek. Sebelumnya kita sudah bahas kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya, lalu di bidang kita sudah bahas di bidang sosial budaya, lalu di bidang politik. Sekarang kita akan bahas di bidang iptek. Ya, iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi zaman sekarang itu teknologi sudah maju. Siapa sih yang tidak membutuhkan teknologi? Oke, jadi maka dari itu dibentuklah kerjasama ASEAN di bidang iptek, yaitu ASEAN Committee on Science and Technology atau disingkat ASEAN COST, ya, COST, atau Komite Sains dan Teknologi ASEAN yang dibentuk pada tahun 1978. Lalu kerjasama itu didorong oleh perbedaan perkembangan iptek dari setiap negara di ruang lingkup ASEAN. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah tujuan dibentuknya ASEAN COST, yaitu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para tenaga ahli ASEAN di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ASEAN COST itu diwujudkan dengan pemberian dukungan dan bantuan kepada para ahli untuk mengembangkan beragam temuan dan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat di negara ASEAN. ASEAN COST itu dibentuk pusat-pusat penelitian, antara lain contohnya. Yang pertama, silakan dibuka halaman 80. Biotrop atau Regional Center for Tropical Biology atau pusat penelitian untuk biologi di Bogor. Jadi ada di Indonesia, tepatnya di Kota Bogor. Yang kedua adalah RECSAM. RECSAM, Regional Center for Education Science Mathematics, yaitu pusat penelitian pendidikan ilmu pengetahuan matematika yang ada di negara Malaysia, yaitu di Penang, Malaysia. Yang ketiga ada RLLC atau Regional English Language Center atau pusat pendidikan bahasa Inggris di negara Singapura. Lalu yang kedua ada SIARCA atau Regional Center of Graduate Study and Research in Agricultural atau lembaga penelitian dan pengkajian pertanian di Los Banos. Ya, itu adalah beberapa pusat-pusat penelitian yang mendukung ASEAN pusat-pusat penelitian dari ASEAN COST. Ada 4 tadi. Dari dalam kerjasama tersebut tentunya Indonesia juga berperan penting, ya. Jadi itu adalah sedikit penjelasan dari kerjasama ASEAN di bidang iptek. Lalu kita akan lanjut ke halaman 103, yaitu kita akan bahas menjelaskan faktor pendorong dan manfaat kerjasama ASEAN. Oke. Yang pertama akan kita bahas terlebih dahulu adalah faktor pendorongnya. Faktor pendorong yaitu ada 3 faktor pendorong. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Ya, yang pertama itu perbedaan sumber daya alam. Jadi negara-negara itu di setiap negara ASEAN itu setiap negara ASEAN pasti berbeda-beda sumber daya alamnya. Saling bekerja sama agar maka dari itu, karena setiap negara ASEAN-nya berbeda-beda dalam sumber daya alam, maka bekerja samalah di negara ASEAN itu, maka bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan negara masing-masing, seperti itu. Lalu yang kedua adalah perbedaan ideologi. Jadi perbedaan ideologi itu
adalah dasar atau landasan suatu negara yang merupakan visi atau cita-cita dari bangsa atau negara tersebut, ya. Lalu yang misalnya Indonesia menganut ideologi Pancasila, itu contohnya. Jadi negara-negara ASEAN memiliki ideologi yang berbeda-beda dengan Indonesia. Jadi yang ketiga adalah perbedaan teknologi. Tadi sudah disebutkan bahasan sebelumnya, setiap negara ASEAN memiliki teknologi atau iptek yang berbeda-beda. Kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan tiap negara itu berbeda-beda. Jadi adanya perbedaan tersebut, negara-negara yang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologinya kurang dapat melakukan kerjasama dengan negara lain yang lebih meningkat teknologinya. Jadi tujuannya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Jadi dari perbedaan-perbedaan tersebut maka adalah untuk saling melengkapi kekurangan negara masing-masing, seperti itu. Lalu yang kedua akan kita bahas tentang manfaat kerjasama ASEAN. Di buku halaman 104, di situ ada 8 poin manfaatnya. Yang pertama adalah meningkatkan perekonomian negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan, dan kemakmuran. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang atau jasa. Yang keempat, memperluas pasar hasil produksi barang atau jasa. Yang kelima, memperluas lapangan pekerjaan. Yang keenam, menambah devisa negara. Yang ketujuh, meningkatkan kemajuan di berbagai bidang. Yang delapan, terakhir, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Ya, jadi cukup sekian penjelasan dari Bu Widya. Bila ada pertanyaan silakan boleh japri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat walau belajar dari rumah.